Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara menyampaikan materi PowerPoint yang dihubungkan dengan OBS sehingga bisa live streaming ke YouTube. Oke, sehingga siswa-siswa kita bisa saat itu juga saat kita menjelaskan mereka juga langsung bisa menonton di sana dengan menggunakan OBS ini. Jadi materi kali ini tentang PowerPoint, materi-materi yang sudah ada di PowerPoint digunakan dengan menggunakan OBS langsung streaming ke YouTube. Baiklah, langsung aja kita mulai install aplikasinya. Klik di Google, lalu ketikkan di sana obsproject.com. Ya, maka akan langsung ada tampilannya. Nah, nanti akan seperti ini tampilannya OBS. Nah, jadi ada banyak sekali pilihannya, ada Windows, ada Mac, ada Linux. Nah, Windows yang di bawahnya ini adalah ada tulisannya keterangannya support dengan Windows 8, 8.1 dan Windows 10. Nah, kebetulan punya saya adalah Windows 10, jadi biasanya lebih mudah. Dan saya sarankan untuk menggunakan Windows 8 atau di atasnya, jangan lebih di bawah. Kalau di bawahnya biasanya agak sedikit bermasalah. Oke, langsung kita klik download. Nah, setelah itu akan seperti ini dan secara otomatis langsung kita simpan filenya. Ya, kita save as. Nah, setelah kita save as, kita pilih di mana kita mau menempatkan yang kita download tadi. Pastikan yang mudah dicari posisinya. Ya, kalau sudah kita save. Nah, sudah save. Nah, ini sedang mendownload. Oke, selesai. Nah, setelah selesai kita langsung klik kanan dan tunggu sebentar. Langsung run as administrator. Jadi ikutin aja langkah-langkahnya. Nah, di sini sudah mulai, kita tinggal next saja. Ini sangat mudah sekali Bapak Ibu. Kita tunggu sampai selesai. Jadi langkahnya seperti itu. Nah, dikit lagi. Oke, kita klik tanda finish di sana. Sudah selesai tanda instalasinya. Nah, dia akan melan secara otomatis. Tunggu sebentar. Ya, ini terbuka. Jadi kita setting nanti aja. Setelah selesai menginstal, tampilannya akan seperti ini. Maka untuk memastikan ini berfungsi atau tidak, kita klik dulu di sini, langsung kita display capture. Nah, kita klik OK. Nah, maka kalau hitam ini berarti dia belum berfungsi dengan baik. Jadi ada beberapa settingan yang harus kita selesaikan. Nah, caranya cukup mudah, yaitu kita cukup pergi ke Windows-nya, kita klik setting. Nah, pilih di setting, klik. Nah, kita klik yang di sistem ini. Nah, sistem kita klik, maka terus kita scroll ke bawah. Nah, ada tulisan graphic setting. Nah, di graphic setting inilah posisinya. Oke, kita klik browse. Nah, di mana instalan tadi kita masuk ke C di program file. Nah, setelah itu kita cari OBS. Nah, kalau di sini tidak ada, maka kita masuk ke bin. Nah, kita klik di bin 64 bit. Nah, OBS 64X-nya inilah yang kita klik dua kali. Oke, setelah selesai kita klik option, power saving, kita save, kita simpan. Nah, maka sudah selesai, kita bisa keluarkan. Nah, setelah ini jangan langsung dioperasikan, maka tidak akan bisa. Kita X aja dulu, kita keluar, baru kita masuk lagi. Kita buka lagi OBS-nya. Nah, tampilan ini kita untuk memastikan kita klik lagi gitu. Plus, nah ini display capture. Nah, klik. Nah, tampilan seperti inilah yang tandanya sudah berhasil OBS-nya siap untuk digunakan. Jadi rekam layarnya sudah bisa berfungsi dengan baik. Oke. Nah, jadi apapun yang ada di layar
maka akan terlihat di sini. Nah, ini kita berada di perekam layar. Jadi semua yang tampil di layar nampak. Oke. Setelah itu kita hapus saja karena sudah berhasil. Jadi kita hapus, kita mulai dari awal. Nah, baiklah, sekarang kita mulai bekerja di OBS. Nah, di sisi kiri ini adalah scene. Scene itu sama dengan folder untuk mudah mengingatnya, dan sisi kanan source ini adalah filenya. Jadi kita rename aja scene-nya, namanya kita ganti, misalnya foldernya adalah welcome. Nah, welcome. Setelah itu kita tambah yang di bawah ini di source-nya atau filenya. Nanti kita mau tampilnya apa, jadi karena ucapan selamat datang kita pilih foto saja ya. Jadi nanti biar anak nanti tidak bingung atau kita bisa mempersiapkan yang lain sambil anak sudah masuk. Oke, kita klik di sini, kita ganti aja namanya untuk memudahkan kita mengingat. Jadi nanti kalau kita klik kita ingat filenya. Oke, kita tulis gambar sekolah misalnya. Nah, kita cari posisinya di mana. Saya cari di folder saya, posisinya adalah di sini. Saya cari dulu gambarnya. Nah, ini dia nama sekolahnya misalnya seperti itu. Terserah, bebas Bapak Ibu mau dipasang apa, foto kah atau apa. Nah, tampilan di sini adalah kecil. Jadi kita klik kanan, kita transform, klik ke bawah sampai fit to screen. Kita klik, nah dia akan secara otomatis menyamakan posisinya pas tepat di tengah. Oke, kita tambah lagi biar tidak hanya foto di sini, biar siswa juga bisa melihat. Kita mungkin kasih tulisan, kita klik di bawah plus. Nah, kalau tulisan berarti kita teks ya. Kita pilih teksnya, kita kasih namanya, jadi biar memudahkan kita aja untuk mengingat tulisannya. Kita kasih misalnya adalah selamat datang. Kita oke. Maka tulisannya kita bisa klik di sini. Yang akan dibaca siswa misalnya selamat datang di SMP Negeri 1 Tenggarong Seberang. Ini adalah fontnya ini bisa kita ganti atau kita pilih, tinggal klik yang di kanannya select font, kita pilih misalnya Arial, kita tebalkan bold, terus ukurannya kita pilih 28, kita oke. Nah, Bapak Ibu bisa scroll ke bawah, di sini warna hurufnya bisa diganti. Nah, misalnya kita pilih warna hijau, kita oke. Nah, kalau ini aja kurang menarik, jadi kita tambahi background di belakangnya. Kita ke bawah scroll lagi. Nah, yang background color ini kita ganti warnanya, misalnya kita pilih warna kuning. Oke, kita oke. Nah, ini belum berubah backgroundnya, kenapa? Karena background opacity-nya masih di bawah, jadi kita naikkan lagi ya, terserah sampai 100 misalnya biar terang ya, sesuai selera. Nah, maka akan berubah ya, jadi warna kuningnya lebih jelas. Atau kita ganti misalnya tulisannya warna hitam, boleh ya, biar lebih menarik. Tulisannya misalnya kita kasih warna hitam juga boleh. Oke, jadi kecil di sini di atas, jadi kita tinggal klik, tarik, kita sesuaikan ukurannya, kita besarin ya, ini kebesaran ya, kita paskan aja dikit-dikit. Oke, sudah pas. Nah, di sini tulisannya belum bergerak ya, jadi masih diam atau tetap. Gimana cara buatnya ini biar lebih bergerak, jadi tidak monoton aja? Kita tinggal klik kanan di sininya. Nah, pilih filter, cari yang filter ya, filter. Nah, di sini belum kelihatan, jadi kita turunkan sedikit. Kemudian di bawahnya ada tulisannya, kita turunkan, kita naikkan lagi. Nah, di sini kita tambah plusnya. Nah, baru kita scroll. Nah, tulisan scroll kita oke. Nah, yang di sini kalau ke kanan, maka tulisannya akan bergeser ke kiri, bisa dibaca
Nah, kalau ke kiri tulisannya ke kanan. Makin laju, makin besar, makin laju. Nah, kalau yang di bawah ini adalah ke bawah atau ke atas ya. Jadi kita nolkan aja biar tidak bergerak ke atas ke bawah. Oke, kita close. Nah, maka tulisan bisa berjalan dengan sendiri, lebih enak ya sambil menunggu. Jadi anak ada yang dibaca. Tapi di sini tulisannya belum rapi, jadi kita rapikan dengan klik 2 kali di sini. Selamat datangnya. Nah, kita tambahin di belakangnya spasi 1 2 3. Kita oke. Nah, kita lihat. Nah, sepertinya belum ada jeda. Harusnya ini jeda. Kita edit lagi kalau kurang bagus, klik 2 kali lagi. Misalnya kita tambahin strip di sini. Coba kita lihat. Oke, oh dia terlalu rapat. Berarti kita edit lagi ya sesuai selera yang di depannya. 1 2 3. Oke. Ya, jadi lebih enak dilihat, lebih enak dibaca. Jadi seperti itu ngeditnya, tinggal klik 2 kali posisinya. Ini kita rapikan posisinya. Sudah. Jadi anak bisa melihat di sini tidak monoton, lebih enak, lebih ada yang dilihat sambil menunggu, mempersiapkan sambil menunggu teman yang lain. Jadi lebih bagus sambutan selamat datangnya ya di folder welcome. Selanjutnya kita buat lagi plus folder, yaitu kita pilih untuk materi opening misalnya untuk membuka, atau kita ganti aja hitung mundur, jadi nanti anak-anak biar lebih siap ya. Ada tampilannya hitung mundur, kita klik OK. Nah, maka dia folder baru, filenya belum ada, kita kosong. Kita plus di dalam, nanti kalau mau tampilan video kita klik media source. Jadi yang saya tampilkan adalah video. Misalnya untuk memudahkan ini saya ganti hitung. Misalnya kita hitung, nanti ada 10 sampai ke 1 siap pergi, kita oke. Nah, kita pilih videonya tadi tentang countdown atau hitung mundur, kita klik di sini, kita oke. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ada ladies and gentlemen ya, jadi nanti anak ada yang dilihat sambil ya, biar gak seru aja kita kasih opening ya, countdown, dihitung mundur. Nah, ini tampilannya seperti ini, tapi ini kan belum rapi penuh, jadi kita rapikan dengan cara klik kanan, transform, kita fit to screen seperti tampilannya. Nah, kalau di sini tidak terdengar suaranya, tapi nanti pada saat live itu bisa didengarkan oleh siswanya. Selesai karena cuma hitung mundur. Selanjutnya kita tambah lagi folder, kita klik plus yang ada di bawah ini. Nah, kita ganti namanya, misalnya langsung kita sambut anak nanti dengan wajah kita. Oh, jadi kita akan pakai kamera laptop kita. Kita tulis kamera, kita oke, kita bikinkan file kalau kamera. Nah, maka di sini pilihnya adalah video capture device. Nah, maka ini kita kasih untuk memudahkan biar full wajah. Jadi kamera kita nanti atau wajah kita sebagai gurunya, kita klik OK. Nah, ini kameranya, maka kita akan tampil terlihat oleh siswa. Kita gunakan kamera bawaannya laptop, kita klik OK. Nah, di sini kecil, kita besarin biar lebih enak. Kita fit to screen aja biar secara otomatis mengepaskan dengan screennya. Kalau sudah, kita lanjut bikin folder lagi, baru klik situ, kita buat misalnya folder tentang materi. Kita klik OK. Nah, maka kosong di sini kita buat folder baru, kita pilih filenya. Nah, misalnya biar lebih menarik, kita kasih background dengan klik image. Di dalam itu kita kasih misalnya background untuk memudahkan kita aja untuk mengekliknya biar tidak salah-salah. Oke, kita pilih gambar mana yang kita mau jadikan background, pilih ini misalnya, klik OK.
Nah, maka dia langsung pas ini ukurannya. Kita tambah lagi biar lebih menarik, kita pilih lagi gambar lagi. Misalnya di sini kita pilih gambar TV. Oke, kita klik OK, kita cari gambar TV. Ini banyak Bapak Ibu ya di Google, silahkan cari aja sesuaikan dengan kebutuhan. Kita misalnya cari gambar TV, bebas mau yang mana. Nah, kita klik OK. Jadi nanti biar seolah-olah tampil atau PowerPoint-nya ada di sini. Jadi seolah-olah ada TV-nya, ada kitanya, ada chat-nya nanti. Nah, sesuaikan. Oke, sesuai. Kalau sudah enak, kita tambah lagi biar lebih menarik. Untuk menaruh wajah kita, gambar, kita tulis di sini misalnya HP. Nah, kita pilih HP. Untuk chatnya, ya ini kita taruh, klik. Kita sesuaikan, taruh posisi di mana yang kita suka. Ini sini bisa ke bawah aja, jadi lebih enak kayaknya di bawah. Habis itu kita tambah lagi kita untuk wajah kita, misalnya gambar iPad lah sini biar enak. Oke, kita cari posisi iPad-nya. Ya, ini kita klik OK. Jadi kita sudah dapat 3 gambar, kita rapikan aja. Ini kita bisa kecilin lagi biar tidak terlalu penuh layarnya. Kita sudut kanan kirinya untuk mengecilkan. Nah, ini ada space-nya, kita kasih gambar lagi misalnya logo. Berarti kita di image lagi, masih tentang gambar, pokoknya image. Kita misalnya kasih lambang. Boleh lambang sekolah, lambang pokoknya instansi apa. Ya, silakan kita pilih. Misalnya di sini saya akan cari gambar Tutwuri Handayani aja. Kita klik OK. Nah, kita atur posisinya di mana. Nah, jadi biar lebih bagus juga kita kasih teks atau tulisan di sampingnya. Berarti kita tambah lagi, kita ketik teks, kita kasih nama channelnya atau apalah gitu ya. Kita tulis di sini channel biar enak. Nah, di sini teksnya kita tulis misalnya SMP Negeri 1, kita enter Tenggarong Seberang kayak gitu. Kalau sudah, kita atur jenis teksnya, misalnya kita pilih Arial, kita tebalin lagi, kita atur ukurannya atau size-nya 24. Kita klik OK. Kita mau ganti warna, silahkan diklik aja misalnya merah. Tidak perlu kita kasih background biar transparan. Dia akan seperti ini, kita besarin, kecilin. Nah, dia tulisannya masih di pinggir, jadi biar rapi kita kembali lagi ke tulisan ini, kita scroll ke bawah. Nah, yang alignment ini, yang left ini kita rubah menjadi center, maka dia akan ke tengah. Kita kecilin, sesuaikan dengan posisi tempatnya, kita rapikan. Ini juga kita kecilin ya, jadi yang ujung-ujung pojok itu bisa mengecilin ya. Kita atur, kita naikin biar lebih enak dilihat. Oke, sepertinya sudah rapi. Maka kita akan membuat PowerPoint di dalam ini seperti apa. Nah, caranya kita buka PowerPoint-nya dulu ya, yang sudah kita buat. Saya akan ambil dari materi pelajaran saya taruh di sini. Nah, di sini ada PowerPoint, sembarang aja saya klik materi-materi saya. Nah, dia nunggu PowerPoint-nya terbuka. Nah, jadi pastikan settingannya benar dulu di PowerPoint ini agar terlihat di OBS-nya. Nah, ini harus dalam keadaan besar ya, tidak boleh diminimize biar terlihat. Jadi langsung kita atur di slide, di setup slide. Nah, pilih yang kedua. Oke, kita klik OK. Nah, kita from beginning. Nah, maka di sini akan terlihat nantinya. Oke, nah gimana cara menambahkannya? Kita klik. Nah, biar terlihat hanya aplikasinya aja, bukan, maka saya tidak gunakan display capture karena biar layarnya yang kita buka nanti
tidak bisa dilihat siswa. Misalnya kita buka browser, WA, atau apapun yang ada di layar tidak terlihat oleh siswa. Jadi kita pilih Windows Capture, yang dilihat hanya PowerPoint-nya aja. Memudahkan, kita kasih PPT, kita klik OK. Nah, dia akan tampilnya seperti ini. Langsung dilihat oleh siswa nanti tampilan PowerPoint-nya saja. Kita buka browser segala macamnya tidak kelihatan ya. Ini kita bisa crop dengan cara ALT ke kanan, ALT lagi, kita rapikan ya. Ini ngecropnya. Oke, kita sudah rapi, kita posisikan seolah-olah dia di dalam TV ini. Oke, dikit ya. Nah, ini posisinya harus besar. Jadi kalau kita presentasikan, maka di sini di OBS-nya dia akan berubah juga seperti itu. Jadi jangan di minimize, jadi kita bisa melihat tampilannya. Oke, kita langsung klik OBS-nya. Setelah itu ini kita taruh wajah kita sebagai presenternya atau gurunya dengan cara masih di dalam materi, kita klik plus sana. Nah, kita video capture device. Nah, kalau di sini dia tidak akan mau. Kenapa? Kameranya tidak bisa nangkap karena sudah kita gunakan. Ini kita hapus dulu, kita remove. Yes. Nah, kita siasati dengan cara yang ada di kamera ini. Kita copy ya, copy. Habis itu kita kembali lagi ke materi, baru kita langsung pastekan di sini atau Ctrl V aja ya. Kalau di keyboard kita pastekan. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, ini tinggal kita rapikan aja, kita kecilin, sesuaikan, kita masuk di iPad-nya tadi, jadi biar seolah-olah presenternya berada di dalam iPad ya, jadi biar rapi. Sepertinya ini kita rubah, dibaringkan ya. Kita tinggal masuk ke transform, kita pilih rotate-nya, rotasinya ya, kita pilih. Nah, seperti ini kan lebih pas posisinya, ambil kayak landscape. Nah, kita bisa rapikan sedikit. Nah, jadi biar ini nanti, biar kalau satunya pindah dengan satunya pindah, ada caranya, yaitu dengan cara kita grup ya. Kita rapikan dulu sebelumnya, kita bisa pakai keyboardnya untuk merapikan ya. Ini sepertinya sudah rapi. Nah, yang ini nanti kita taruh untuk posisi chatnya, kita kecilin, ini kita tarik lagi ke bawah ya. Oke. Nah, jadi biar ini tidak tergeser, kita coba grup ya, kita jadikan grup. Kenapa di sini PowerPoint-nya tidak tampil? Nah, karena di bawah ini, nah dalam keadaan kita minimize, tidak mau. Jadi kalau seperti ini kita mau OBS. Ya, sekarang di sini kita sudah ada PowerPoint-nya, kita sudah ada kameranya, kita presenter, kita bisa jelaskan anak-anak bla 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 dan seterusnya. Kita rapikan. Nanti kita taruh chat di sini, jadi pada saat live bisa membaca secara langsung. Oke, ini biar semuanya tergeser enak, kita tambah menjadi grup. Nah, grup ini kita tulis misalnya tentang wajah dan iPad. Jadi nanti saat antara wajah dengan iPad satu digeser, semuanya ikut tergeser. Oke, jadi kita pilih wajahnya terus sama iPad-nya ya. Oke, kita tarik aja, kita masukin ke foldernya tadi. Nah, ini tidak kelihatan, jadi kita turunkan wajahnya dengan cara tanda-tanda panah di bawahnya ini, atau kita tarik juga bisa ya. Yang ini posisinya kita naikkan, maka berada di atas karena ini sistemnya adalah layer. Oke, jadi kalau misalnya kita tarik satu, semuanya ikut tergeser. Kita besarin ya, sepertinya ini sudah pas posisinya, lebih kelihatan. Ini sudah selesai. Biar lebih menarik lagi, di sini kita kasih tulisan atau topik pembelajaran, jadi anak juga ada yang dibaca, kayak running text gitu kalau misalnya kayak di TV. Caranya kita klik plus, pilih teks
ya. Kita misalnya kasih nama topik. Ya, jadi nanti topik pembelajaran seperti tadi kita tinggal ngetik di sini tentang PJJ misalnya. PJJ bahasa Inggris. Kita kasih topiknya tentang present simple, present simple versus present continuous. Jadi materinya nanti terserah Bapak Ibu ya. Terus biar lebih menarik lagi kita tambahin bersama gurunya siapa ya, jadi bisa dilihat lebih menarik aja ya. Ini terserah Bapak Ibu, tulisannya menyesuaikan aja. Misalnya Mr. Andrew Prasetyo. Kalau sudah, kita pilih, kita kasih jedanya seperti nanti biar ada gesernya 3 strip. Di sini juga sebelah kirinya kita kasih spasi 3 kali. Nah, jadi dia akan besar. Kenapa? Karena lupa kita memilih fontnya tadi. Kita klik lagi di topik, klik 2 kali. Nah, kita atur fontnya, kita pilih fontnya 26. Oke, kita bisa pilih warnanya, misalnya sini hitam. Kita kasih backgroundnya, misalnya kita pilih background warna oranye. Oke, nah ini masih belum kelihatan. Nah, kita besarkan di sini, jadi ada backgroundnya. Kita tinggal turunkan aja. Nah, kalau kepanjangan kita rapikan sesuai dengan posisinya. Tarik sedikit. Ya, ini sudah sip, mantap. Oke, kita buat ini bergerak dengan cara klik kanan, filter, turunkan sedikit, naikkan, kita plus, kita scroll, kita oke kan, baru kita geser sedikit biar dia bergerak. Oke, kita close, kita tutup. Nah, dia akan bergerak. Jadi biar lebih rapi aja, lebih bagus kita bergerak. Nah, ini nanti kita posisinya sebagai chatnya. Oke, ini selesai pada posisi ini. Setelah selesai, kita buat lagi folder baru tentang closing. Jadi kita klik plus di sini, kita tulis foldernya adalah closing, kita klik OK. Nah, maka dia akan kosong di sini karena foldernya folder baru ya. Di sini kosong. Kalau di sini ada materinya, habis itu kita nanti klik di sini, nanti akan tampil video. Kita klik, pilih media source kalau dalam bentuk video. Nah, misalnya di sini kita tulis nama filenya adalah thanks ya. Oke. Kita pilih posisinya videonya di mana. Misalnya kita video ending. Ya, ini juga saya dapat dari Google. Oke, seperti ini kita tengahkan dengan cara transform ya, fit to screen. Nah, maka selesai. Jadi pas habis menyampaikan materi nanti enak ya. Ini contoh tampilannya nanti yang pertama, ini yang kedua countdown hitung mundurnya. Habis itu disambut anak-anak nanti ya, selesai di sini. Habis itu kita ke materi. Nah, di sini nanti ada PowerPoint-nya ya, jadi jangan di minimize, kita besarkan maka akan terlihat di OBS-nya. Oke, jadi seperti itu. Nah, setelah selesai menyampaikan materi semuanya, maka kita langsung klik atau videonya di closing ya. Jadi ucapan terima kasih karena anak-anak sudah mengikuti pembelajaran secara online. Untuk pembuatan materinya selesai. Selanjutnya kita setting agar bisa terekam YouTube. Jadi kita klik setting di bawah ini.
Nah, di sini adalah general. Ini saya biarkan aja apa adanya. Langsung kita ke output. Di sini ada 2500. Saya ganti 800 saja sesuai dengan koneksi internet kami yang cuma 2 Mbps, jadi biar bagus. Jadi yang di bawahnya lagi ini 64. Terus recording formatnya dalam bentuk MP4. Oke, ini cukup sampai di sini. Kita ke video. Nah, layar yang di sini yang pertama, yang kedua saya samakan dengan yang di atasnya aja biar hasilnya sama. Oke, selesai. Habis itu kita ke stream. Nah, disinilah posisinya ya. Service ini kita ganti ke YouTube karena kita akan pakai YouTube. Ini posisinya primary YouTube. Terus stream key ini kita dapat dari stream key-nya YouTube. Nah, jadi kita buka dulu YouTube kita. Tampilannya seperti ini, kita klik YouTube biar masuk di channel saya atau channel Bapak Ibu, silahkan klik. Nah, ini belum masuk, kita sign in untuk masukkan password dan kata sandinya. Oke, saya pakai email saya, masuk, kita next. Ini minta konfirmasi di HP, saya cek yes dulu. Ini adalah channel saya, jadi langsung kita klik aja di your channel. Nah, di sini kita bisa klik create atau buat. Kita klik go live untuk streaming langsung. Selanjutnya kita tunggu sebentar sampai dia mengarahkan ke streamingnya. Oke, jadi seperti ini tampilannya. Nah, kalau sudah, kita edit. Ini judulnya, title kita rubah. Misalnya PJJ bahasa Inggris. Terus deskripsinya disesuaikan aja apa yang mau dideskripsikan. Ini dalam bentuk public, jadi bisa dilihat oleh semua orang. Kalau private hanya kita sendiri. Ini kita klik education. Thumbnail bisa diklik diganti, tapi saya pakai yang ini aja yang sudah ada. Mau diganti juga tidak apa-apa, tinggal diklik dan kita save. Oke, untuk judul sudah oke. Kita scroll ke bawah, naik turun tuh ada menunya, bisa juga menggunakan mouse ya, di scroll ke bawah. Oke, nah ini adalah stream key yang tadi yang ada di OBS. Jadi setiap kita akan live sebaiknya ini kita reset. Kenapa? Biar tidak menyambung videonya dengan yang kita buat yang lalu-lalu. Oke, jadi kalau misalnya hari ini kita buat 30 menit, terus besok kita buat 30 menit, jadi bisa jadi bergabung. Oke, kita reset biar baru, dia akan berubah stream key-nya. Setelah itu kita copy stream key, kita klik, baru ada tulisan ini, kita pindah ke OBS lagi ya. Kita pindah ke OBS. Nah, yang ini kita pastekan di sini. Kita kembali lagi ke YouTube tadi. Nah, yang akan kita pakai untuk chat adalah yang ini ya, live chat ini yang ada titik 3 ini. Kita klik, terus kita pop out chat, kita keluarkan. Nah, URL inilah kita copy ya, kita blok dulu baru kita copy terus ke OBS. Oh ya, tadi lupa belum kita simpan, kita turunkan dikit, naik ya, kita play dulu baru oke. Nah, sudah tersetting. Nah, kita kembali lagi ke yang tadi yang ada HP yang kita siapkan untuk chat tadi, yang ya yang ini HP. Di sini kita tadi tulisannya adalah HP. Nah, kita berarti kalau misalnya chat kita browse ya, browser, kita klik
chat live kita biar mudah nanti mencarinya. Kita chat live, kita oke. Nah, yang URL ini yang hasil fotokopi tadi kita pindahkan ke sini. Oke, kita blok, baru kita pastekan di sini. Oke. Nah, kalau sudah, nah maka tampilannya akan berpindah di sini yang tadi bisa dilihat di HP. Nah, tapi ini masih kebesaran, jadi kita ukur, kita edit lagi, klik 2 kali. Yang lebarnya ini kita kira-kira 300 lah ya, dengan 400 kita coba dulu kayak apa hasilnya. Oke, lebarnya kayaknya cukup tapi tingginya masih kurang, jadi kita masuk lagi, kita klik 2 kali di sini. Nah, kita tambah misalnya menjadi 600. Oke, 600 kepanjangan sedikit kita rubah lagi mungkin sekitar 550, bagaimana? Nah, ini cocok nih ya, kita paskan sedikit kelewatan, bisa pakai mouse, pakai keyboard untuk tanda panahnya biar pas, ke kanan dikit ya. Oke, ini sudah kelihatan chatnya ya, jadi nanti setiap chat live ada muncul di sana. Nah, kita grupkan jadi biar sekali pindah antara chat live dengan HP-nya bergabung. Kita tulis chat dan HP ya, intinya kita gabungin, kita oke. Habis itu kita tarik atau kita masukin ke dalam grup tadi HP-nya yang ya di sini kita gabung, masukin. Habis itu kita chat live-nya juga. Nah, jadi sekali geser semuanya langsung, jadi tidak perlu satu-satu. Itu fungsi ini dari sudah selesai grup tadi. Sekarang kita hubungkan ke YouTube ya, ke YouTube. Nah, jadi bagaimana nanti cara anak melihat itu? Nah, di sini di share ini kita klik. Nah, kita cari linknya. Nah, yang di bawah ini, nah copy link, baru nanti kita bisa kasih ini melalui WA. Misalnya kita kirim ini link ini ke WA, jadi anak nanti masuk lewat linknya itu. Oke, misalnya saya cari, saya kirim ke cari dulu ya, misalnya saya kirim link ini adalah ke sini ya, ini tinggal saya kopikan dan kirim. Misalnya ini bisa dikirim ke WA grup kelas ya, atau ke SMS atau apapun bisa, yang penting mereka dapatkan linknya sehingga mereka bisa masuk melihat kita live. Oke, selesai. Anak sudah punya akses untuk masuk ke YouTube. Habis itu kita kembali lagi ke sini, kita hubungkan ke OBS-nya. Jadi kita live stream, tinggal di start streaming. Kalau mau di record juga start record. Jadi ini saya streaming aja. Saya klik start streaming. Maka kita akan lihat di YouTube-nya. Dia dalam proses ya. Kalau sudah ada tanda live ini berarti dia sudah berjalan. Jadi memang ini belum ada gambarnya, ada sedikit delay ya, tergantung koneksi Bapak Ibu semuanya. Ini dia tampilan yang ada di YouTube atau tampilan yang dilihat anak. Jadi karena kita rekam tadi adalah Windows, jadi yang terlihat adalah ininya ya. Jadi layarnya tidak kelihatan. Jadi apapun yang kita lakukan di laptop tidak kelihatan karena kita menggunakan Windows. Nah, ini presentasi misalnya kita klik ya, terus ini materinya misalnya seperti itu, nanti OBS-nya tampilnya seperti itu. Nah, ini terus kita presentasinya di PowerPoint-nya. Nah, di sini juga kelihatannya pasti berubah seperti itu. Kita lihat chatnya, belum ada yang chat ya. Jadi kita coba misalnya kita chat di sini, kita tulis misalnya perintah, misalnya kita sedang mengajar, silahkan bertanya jika belum jelas atau apalah seperti itu ya, yang kita suruh ke anak-anak. Jadi pada saat mereka juga
baca, mereka bisa bertanya jika belum jelas tentang pelajarannya. Oke, ini belum langsung masuk karena delay. Nah, ini udah masuk, itu bisa kita lihat tulisannya. Kalau belum jelas atau tidak tapi kelihatan, kita bisa buka di sini lebih besar juga. Nah, jadi nanti kalau misalnya siswa membalas atau apa, bisa tampil di sini secara live. Jadi pada saat mereka ngetik dan kirim, kita bisa langsung lihat. Jadi ada sedikit interaksi di sana, bisa melihat. Nah, ini ada beberapa partisipan yang masuk, kita bisa lihat tadi. Nah, ini materinya kita misalnya teruskan terus, maka di sini juga akan berubah nantinya. Ya, ini belum otomatis berubah karena sedikit delay atau sedikit tertunda karena faktor jaringan tadi. Oke, jadi tadi itu urutannya. Yang pertama seperti ini harusnya ya, kita buka ini. Jadi mereka sedang menunggu, sambil menunggu kita mempersiapkan yang lain. Habis itu kalau sudah memulai, kita klik hitung mundur ya. Jadi yang di YouTube juga tampilannya seperti ini ya, karena ini cuma layar satu jadi tidak terlihat di YouTube-nya. Lebih bagus memang pakai layar 2, jadi lebih mudah. Nah, ini adalah hitung, jadi anak benar perhatikan dan lebih sedikit tertarik. Ini adalah berarti pelajarannya sebentar lagi akan dimulai ya. Ya, seperti hitung mundur seperti itulah. Nah, kalau di sini memang tidak ada suaranya, tapi kalau siswa itu pasti bisa mendengarkan di YouTube-nya ya, karena yang kita masukkan tadi adalah video, bisa didengarkan. Oke, kalau sudah selesai baru kita pindahkan ke kameranya sini. Nah, baru anak-anak kita sambut ya, misalnya selamat pagi, selamat siang anak-anak semuanya. Ini kita akan pembelajaran online dan lain sebagainya. Silakan kreasikan. Habis itu kita masuk ke materi. Nah, materinya ini jadi kita akan belajar tentang present simple dan present continuous, misalnya bla 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 bla. Silahkan jelaskan dengan menggunakan itu, karena anak sedang menonton di YouTube ya, yang tidak bisa tatap muka, jadi secara tidak langsung melihat di YouTube tentang tatap mukanya. Oke, ini adalah pelajarannya tadi. Kalau sudah selesai, kita klik yang closing, maka akan ada tulisan ini. Habis selesai videonya, klik lagi tulisan terima kasih. Jadi ucapan terima kasih kepada siswa yang sudah berpartisipasi. Nah, maka tampilannya di YouTube ada seperti ini ya. Nah, dia delay terima kasih. Nah, dia muncul seperti itu. Nah, kalau sudah semua sudah live, maka kita akhiri ya, bisa end streaming di sini, maka semuanya berakhir atau kita selesai atau end di sana. Nah, nanti di YouTube ini dia akan terupload otomatis ya. Kita stop streamingnya. Jadi seperti itu pelajaran kita hari ini dengan menggunakan PowerPoint, pembelajaran PowerPoint. Kita hubungkan dengan OBS, bisa membuat beberapa folder yang kita buat di sini ya, welcome dan sebagainya, yang akan kita hubungkan ke YouTube, yang sudah kita hubungkan ke YouTube ya. Jadi ini nanti akan terupload sendiri. Jadi untuk melihatnya, kita langsung klik aja di profilnya, kita your channel, maka kita lihat apakah sudah terupload atau belum sesuai dengan koneksinya. Nah, ini belum, ini ada gambar yang kemarin saya coba buat. Nah, ini baru aja terupload, jadi sudah diupload secara otomatis, jadi kita bisa lihat yang hari ini ya, kebetulan sama aja fotonya. Jadi ini yang kegiatan hari ini, kita lihat apakah tadi tampil. Nah, ini dia sudah tampil berhasil, ini yang sudah terupload. Ini adalah video-videonya. Baik, itu tadi cara kita membuat materi pembelajaran atau menyampaikan materi PowerPoint dengan bantuan OBS dan diterbitkan ke YouTube atau diupload ke YouTube secara otomatis, sehingga siswa bisa menikmati pelajaran yang kita sampaikan secara online. Demikianlah tutorial kita cara membuat pembelajaran. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.